Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada orang beriman di pagi hari, mau datang ke rumah Allah. Allah ringankan langkahnya datang ke rumah Allah. Itu dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan malaikat, dan dengan motivasi iman. Ada iman, ada pertolongan Allah, ada pertolongan malaikat, ada ilmu. Ada ilmu. Tahu dia datang ke masjid di pagi hari sangat besar manfaatnya. Allah menjamin dalam hadis Imam Tirmizi, orang tuh kalau selalu ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Asya bi khair wa mata bi khair. Kita menjaga hidup saja susah, apalagi menjaga saat kematian. Dalam hadis dinyatakan, kalau ingin diurus Allah kehidupan kita ini, malah hidup mati kita ini, ringankanlah langkah datang ke rumah Allah. Baik, kita menyambung sorotan kemarin tentang kesehatan, ya, di mana timbulnya tajuk kesehatan, judul kesehatan karena 2 hari yang lalu saya pergi ke rumah sakit penyambungan, jadi teringatlah faktor kesehatan ini penting sekali. Maka kemarin kita kemukakan 2 kisah, ada 2 cerita diambil dari buku Kesaksian Seorang Dokter. Sumbernya ada di sini. Penulisnya memang dokter ya, Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, pakar bedah jantung yang bertugas di Rumah Sakit Militer Hospital Askar di Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia. Beliau ini sangat unik ya. Ceramahnya di YouTube banyak sekali, ratusan mungkin ribuan. Tulisan-tulisannya juga sangat bermanfaat. Baik, kemarin dikemukakan 2 kisah. 2 kisah muslimat, seorang kisah muslimin. 2 kisah muslimat, yang satu dia sakit. Gejala-gejala penyakit yang dialaminya sangat dahsyat sekali, sangat kejam sekali. Dia dan suaminya sudah membuat perjanjian untuk bertemu dengan dokter pakar. Ada 4-5 dokter pakar sudah dibuat perjanjian bertemu dengan si istri. Kemudian yang baiknya suami ini datang ke masjid. Ini fadilat datang ke masjid ya. Yang baiknya suami ini datang ke masjid. Sampai di masjid terjumpa dengan Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Lalu dia ceritalah, dokter, istri saya sakit. Kami sudah berjanji dengan beberapa dokter pakar, ingin konsultasi, ingin dirawat. Tapi saya sangat senang hati kalau saya dan istri berjumpa dengan dokter di kantor untuk konsultasi sebelum jumpa dengan dokter pakar. Baiklah, kata dokter ini, silakan. Kesimpulannya apa? Saat ibu yang sakit tadi sudah berada di kantor dokter Khalid, dokter Khalid mengatakan ibu tidak sakit. Ini yang hebatnya dia. Ibu tidak sakit. Ibu merasa sakit, betul. Dokter mensahkan ibu ini sakit, betul. Tapi ibu tak sakit. Ini banyak terjadi dalam kehidupan. Orang itu tidak sakit sebenarnya, tapi dia merasa sakit, dokter mengesahkan dia sakit. Lalu dia lupa langit, lupa Allah. Hanya mengejar dokter, mengejar hospital, tidak cukup di penyambungan, kejarkan ke Bukit Tinggi, kejarkan ke Medan. Ada yang ke Pulau Pinang, ada yang ke Melaka, ada yang ke Kuala Lumpur. Subhanallah. Subhanallah. Itu bagi rakyat Indonesia ya. Subhanallah. Sebenarnya kata dokter Khalid, ibu ini tidak sakit. Itulah kehebatan dokter Khalid ini ya. Dokter ini dokter pakar di rumah sakit,
pakar di masjid. Siang malam berceramah di masjid. Selalunya ceramahnya dikaitkannya dengan kesehatan. Selalunya ceramahnya dikaitkan dengan pengobatan langit yang selalu diabaikan. Manusia sekarang merusak-rusak lain dengan langit. Manusia sekarang merusak-rusak lain dengan langit. Sarana yang merusakkan hubungannya dengan langit digenggamnya sendiri, digenggam istri, digenggam anak, digenggam ahli keluarga. Sarana yang membangun hubungan dengan langit tidak dipegang. Baca Quran tidak ada. Halaqah Quran dengan anak istri di rumah tidak ada. Ini membaiki hubungan dengan langit. Kalau mau ahli keluarga sehat walafiat dan koneksi dengan langitnya very clear, very strong, koneksi hubungan dengan langitnya terang dan kuat, inilah jalannya. Hudal lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Inilah kitabullah itu, la raiba fih, yakinilah. Hudal lil muttaqin, panduan hidup bagi ahli takwa. Subhanallah, menarik sekali cerita tadi untuk dibahaskan ya. Menarik sekali. Baik. Jadi di antara hikmah yang terdapat dalam kisah itu, suaminya suami masjid, dokternya dokter masjid. Pernahkah kita saat pergi ke rumah sakit, ke klinik, kemana, dokter menanya tentang salat? Inilah dokternya. Ditanyanya, ibu salat tepat waktu enggak? Salat subuhnya macam mana? Tilawah Qur'annya macam mana? Salat tahajudnya macam mana? Kalau dokter itu hanya mengurus body saja, badan saja, lain dengan langit, koneksi dengan langit, tidak diurus, nanti hasilnya tidak maksimal. Ini ibu ini hasilnya maksimal. Ternyata saat ibu ini mengamalkan beberapa solusi yang dicadangkan Dr. Khalid, saat dia patuh akor mendengar apa yang dicadangkan Dr. Khalid, yakin dia, lalu sembuh penyakitnya. Tidak jadi jumpa dengan dokter pakar yang sudah dibuat perjanjian, yang memerlukan perbelanjaan yang banyak. Bukan senang ya. Subhanallah. Jadi di sini suaminya suami masjid, lalu jumpa dengan Dr. Khalid di masjid. Perjumpaan di masjid. Subhanallah. Konsultasi di masjid. Yang kedua, si istrinya saat dikasih solusi oleh Dr. Khalid mau mendengar. Mau mendengar. Kalau Dr. Khalid ngasihnya ilmu, dia macam orang kehausan dikasih air. Atau kata orang Kuala Lumpur, orang mengantuk dikasih bantal katanya. Pucuk dicinta ulam tibo ciknya. Kata orang Minang. Kata orang Kuala Lumpur apa? Orang mengantuk dikasih bantal atau disorong bantal. Nah, subhanallah. Jadi si pesakit ini, ibu yang sakit ini, dia keyakinannya kepada Allah sangat tinggi. Ini penting. Modal utama dalam hidup, modal utama namanya husnuzan billah. Keyakinan yang tinggi kepada Allah. Tahu kita Allah memanggil kita di pagi hari, lalu kita datang. Oh, Allah memanggil semua orang, saya mesti datang. Saya dipanggil, suami saya dipanggil, anak saya dipanggil. Orang yang mau datang ke masjid, itulah orang yang tinggi keyakinannya kepada Allah. Orang yang tidak peduli panggilan Allah, tidak didengar atau dengar tak dengar, itu keyakinannya rapuh. Perlu dibina. Perlu dibina. Di mana datangnya keyakinan? Yang dalam bahasa hadisnya husnuzan ya. Dalam Quran juga ada. Alladzina yazunnuna. Ada banyak dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang husnuzan ini. Contohnya boleh dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ayat 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46 suratul Baqarah halaman 7. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yadhunnun artinya yakin. Di mana datangnya keyakinan? Datang keyakinan kalau kita belajar tauhid dan mengaji tauhid ini. Husnuzan lahirnya daripada ma'rifah, kata ulama. Ma'rifah melahirkan keyakinan. Kalau ma'rifahnya dangkal, ma'rifahnya lemah, dia tidak akan ada keyakinannya. Macam cerita ibu yang nomor 2. Waktu dia sakit-sakitan, lalu dicadangkan oleh Dr. Khalid, pendekatannya membaiki hubungan dengan langit, dia tidak percaya karena makrifahnya dangkal. Makrifah ini penting ya. Makrifah ini kita karena belajar macam mana nak meningkatkan makrifah, mesti belajar ilmu tauhid, belajar kalamullah, belajar hadis Rasulullah, belajar kisah salihin. Macam cerita kemarin yang bapak itu kena kanker ya, terjangkit kanker, dokter sudah membatasi usianya, katanya tidak lebih sekian hari lagi, sekian bulan lagi bapak akan meninggal sudah, tidak perlu dirawat. Tapi keyakinannya kepada Allah sangat tinggi. Lalu dia buka Quran, dia tahu Quran ini syifa, tahu Quran ini syifa, tahu Quran ini obat penawar, lalu dibacanya. Yang ibu tadi juga, yang suaminya jumpa dengan dokter di masjid, dia tahu penting baca Quran, maka Dr. Khalid menanyakan, adakah ibu membaca Quran secara teratur? Dia bilang tidak ada. Lalu saat Dr. Khalid mencadangkan ibu mesti baca Quran, ibu mesti mengadu kepada Allah, jangan kepada dokter saja. Yakin dia, hilang penyakitnya. Subhanallah. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ma'rifah. Ma'rifah melahirkan husnuzan. Husnuzan. Ada dulu teman saya di Brunei, dia kerja di bandara, di airport. Dia ketua tukang masak. Di airport itu ada restoran di sana, menjual makanan di restoran dan menyediakan makanan untuk dibawa oleh kapal terbang. Nama apanya, perusahaannya kalau di sana RBC, Royal Brunei Catering. Dia kerja bidang catering. Lalu ada stafnya, ada anggotanya di restoran itu yang tiba-tiba rebah, sakit. Mungkin kena gangguan entah apa, makhluk halus, jin entah apa. Lalu kawan ini, dia orang Bandung, diambilnya air 1 gelas, dibacanya Al-Fatihah, dibacanya ayat Quran, dikasih sama orang tadi, sembuh terus. Keyakinannya tinggi kepada Allah, walaupun dia hanya kerja di catering, kerja di rumah makan, di restoran, tapi keyakinannya kepada Allah tinggi. Hanya dengan segelas air saja Allah boleh menyembuhkan orang yang merasa sakit, yang sudah rebah, yang akalnya sudah tidak stabil. Alhamdulillah ya. Jadi perlu membina keyakinan kepada Allah. Jadi rahasia kesembuhan yang diperoleh oleh ibu yang sakit, yang suaminya jumpa di masjid, pertamanya suaminya orang masjid, yang keduanya dokter-dokter masjid, yang ketiga ibu ini tinggi keyakinannya kepada Allah. Ini dikatakan husnuzan. Dalam hadis kudusi kita selalu dengar ustaz-ustaz kita, guru-guru kita mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. 5 patah perkataan saja. Ana inda zanni abdi bi. Apa maksudnya? Allah itu akan mengurus orang itu menurut keyakinannya kepada Allah. Itu maka kita selalu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sebagai al-ma'bud yang disembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in.
kami meminta tolong kepadamu dalam semua perihal kami. Segala urusan kita minta tolong kepada Allah. Kita tahu bahwa kita ini la haula lana wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya, hanya dengan Allah. Jadi kalau kita sudah yakin, keyakinan tinggi, dengan insya Allah Allah akan mengurusnya. Berlainan dengan ibu yang kedua yang tidak yakin akan gagasan-gagasan buah manis yang dikemukakan oleh Dr. Khalid. Tadi ayat yang dibaca dalam salat surah Taha. Di sana ada gambar keyakinan si ibu yang luar biasa. Nah, nanti pulang ke rumah tengok surah Taha ayat halaman 313, 314, 313, 314. Di sini apa? Waktu ibu Nabi Musa, ini cerita ibu Nabi Musa. Kita nak mengetahui macam mana keyakinan itu dalam Al-Quran. Macam mana keyakinan mukminah, muslimah. Ibu Nabi Musa, macam mana keyakinannya? Tengok di sini. Nah, waktu Nabi Musa lahir, polisi kerajaan, kebijaksanaan kerajaan, pemerintah membunuh semua anak yang lahir kalau lelaki. Lahirlah Nabi Musa. Di sini dibilang dalam ayat 38 39, iz auhayna ila ummika ma yuha anikzifihi fit tabut faqzifihi fil yam falyukil yamu bis sahil ya'khuzu aduwli wa aduwullah walqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Lahir Madanakon, lahirlah si baby ini. Wahyu yang diterima oleh ibunya ataupun lintasan fikiran, lintasan hati, keyakinan yang tercetus di hatinya, anikzifi fit tabut, masukkan baby ini ke dalam kotak. Fakzifihi fil yam, buangkan ke sungai. Wah, subhanallah. Anak baru lahir, tidak tahu macam mana mau dibuat. Allah menyatakan kepada ibu Musa, katanya, masukkan ke dalam kotak. Fakzifihi fil yam, buang saja ke sungai Nil. Falyulkihil yamu bis sahil, nanti air ini akan mengantar anak ini ke tepi sungai. Ya'khuzu aduwli wa aduwullah, anak ini akan diambil oleh musuh Allah dan musuh Musa sendiri. Tapi wa alqaitu alaika mahabbatan minni, musuh ini nanti akan mencintai baby yang dibuang ke dalam sungai dia ataupun dalam peti yang dibuang ke sungai. Nabi Musa akur, masukkannya anak ini dalam peti, dihanyutkannya. Nanti dalam ayat berikutnya, faraja'naka ila ummika kay taqra'inuha. Nanti bila dah sampai di istana, pihak istana mengambil kotak tadi, dilihatnya anak sangat comel, sangat cantik ya. Lalu dipeliharalah sebagai anak angkat. Kemudian nanti dipanggillah ibu Nabi Musa untuk menyusuinya. Maka tinggallah di istana. Tengok ya, keyakinan tinggi ibu Nabi Musa saat diperintahkan meletakkan anak yang baru lahir ke dalam kotak, membuangnya ke sungai, ke laut, kemudian kembali ke tangan Nabi Musa, ke tangan ibunya. Nabi Musa kembali ke tangan ibunya. Itulah ketentuan Allah. Kalau keyakinan orang itu tinggi, kalau secara logikanya susah ya. Anak baru lahir dibuang ke sungai, dihanyutkan dalam peti. Macam mana jadi nanti? Selamat tak selamat? Tapi ini arahan Allah, ini perintah Allah, ini aturan Allah. Mestilah aturan Allah itu menguntungkan kita. Semua aturan Allah, semua hukum yang ada dalam Quran menguntungkan kita semuanya, tidak ada yang merugikan. Subhanallah. Jadi sesuai sekali ya ceritanya. Boleh dilihat nanti ayat 38, 39, 40 sampai 41 surah Taha tentang keyakinan ibu Nabi Musa, husnuzon yang tinggi, makrifahnya yang dalam, makrifahnya yang kuat. Ternyata Allah mengurus anaknya yang lahir dengan baik sampai menjadi rasul, sampai menjadi pendakwah, sampai nanti berhasil
berjaya menewaskan Fir'aun sendiri, orang yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kamu yang maha agung. Kata Fir'aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, berhasil dikalahkan oleh Nabi Musa. Peristiwanya kita semua tahu ya, macam mana Firaun itu tenggelam di dalam laut. Cerita-cerita laut juga ya. Waktu Nabi Musa menyeberang, Nabi Musa dengan pasukannya selamat. Saat Firaun coba mengejar Nabi Musa yang sudah sampai ke seberang, tiba-tiba laut tadi bertaut, maka tenggelamlah Nabi Musa bersama pengikutnya. Itulah ketentuan Allah, keyakinan yang tinggi Nabi Musa, keyakinan yang tinggi ibu Nabi Musa. Jadi rahasia kesehatan kita ini, kalau kita yakin kepada Allah, walaupun kita membaca air segelas, tapi kita yakin insya Allah Allah akan melayan orang tuh, Allah akan mengurus orang tuh mengikut keyakinannya, menurut keyakinannya. Itu maka kita selalu minta kepada Allah agar kita meningkat selalu. Allahumma zidna wala tanqusna. Itu doanya ya, agar hidup meningkat, iman meningkat, keyakinan meningkat, ilmu bertambah, motivasi semakin tinggi. Allahumma zidna wala tanqusna, Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah. Kita minta pertambahan dan peningkatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya cerita ini. Jadi intinya apa? Keyakinan ibu yang pertama kepada Allah, keyakinan suaminya, dokternya memang yakin ya. Ibu yang kedua yang tidak yakin kepada Dr. Khalid, waktu disarankan oleh Dr. Khalid, ibu ini tidak yakin, suaminya pun tidak yakin, kedua-duanya rapuh keyakinannya. Akhirnya ibu ini menderita sakit. Cerita yang kedua, katanya duitnya banyak, habis untuk berobat, bahkan mereka berobat ke luar negeri. Padahal obat itu ada di tangan Anda. Obat ada di tangan Anda, kitabullah. Memang perlu juga pergi menghadapi dokter di rumah sakit, perlu. Itu maka kita mesti menggabungkan antara perubatan langit ataupun pengobatan langit dan pengobatan bumi. Waktu di Brunei dulu, kantor mufti di sana yang dikatakan jabatan mufti di Brunei ada menerbitkan buku perubatan langit. Kalau rajin cari, boleh dicari ya buku perubatan langit. Tapi di antara kisah nyata, kisah realitas yang kita bicarakan sejak kemarin ada dalam buku ini ya, kesaksian seorang dokter, pengalaman dokter sendiri dalam merawat pesakitnya. Pesakit itu ada dua katanya, ada yang yakin, ada yang tak yakin. Yang yakin akan sembuh, yang tak yakin dia akan mengeluh serta menderita sampai ke ujung usia kalau dia tidak taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi ahlul taubat, ahlul yakin, ahlul ma'rifah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.